jadi memudahkan gitu untuk kita mencari kode ICD-11 ini gitu. Itu mungkin sedikit dari saya, Bu. Iya. Terkait dengan ICD-11. Oh. Baik, cukup Bu Riris? Iya, apa ya? Sudah? Itu dari saya. Sudah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Riris atas pencerahannya buat kita semua tentang ICD-11 ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Riris, walaupun agak sedikit gangguan koneksi, namun ya kita sudah menangkap esensi apa yang disampaikan oleh Bu Riris, termasuk latihan. Kita mencoba mencari beberapa diagnosis. Nah, kalau saya sedikit membuat ringkasan bahwa Bu Riris tadi sampaikan bahwa sebenarnya ICD-11 itu sudah dimulai revisi tahun 2007, kemudian akan diefektifkan mulai 2022 oleh WHO recommended ya. Tetapi sepertinya Indonesia belum siap untuk menerapkan di tahun 2022 ya awal. Nah, kemudian ada 25 negara yang terlibat di dalam penyusunan ICD-11. 55 negara yang 55, mewakili. Iya. Dari 27 institusi ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa telah dilakukan review, kemudian ada pengujian, termasuk ada komentar dari 99 negara gitu ya. Di mana kelebihan dari ICD-11 ini tadi selain ada statistik mobilitas, mortalitas, ternyata juga ada mengakomodir keselamatan pasien gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk FKTP atau clinical care, primary care ya. Kemudian bisa juga untuk pengukuran biaya kesehatan ya. Kemudian itu juga memantau SDGs, Sustainable Development Goals. Kemudian ada pendokumentasian klinis, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti diskusi lebih lanjut dengan Bu Riris, monggo silakan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, dengan berakhirnya sesi dari Bu Riris tadi, saya akan buka sesi tanya jawab, gitu ya. Mungkin di sini nanti akan ada kesempatan, ada yang sudah menyampaikan di chat, ada juga nanti teman-teman bisa raise hand ya. Adakah raise hand nanti di teman-teman nanti ya? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya masuk ke sesi tanya jawab dengan chat yang sudah ada. Di sini dari Pak Joko Ismulyanto gitu ya, ditujukan kepada Ibu Gemala sepertinya ya. Bu Gemala bisa memonitor ya. Jadi Pak Ismulyanto menanyakan di sini bahwa intinya ini ya, menarik tentang perkembangan rekam medis, dan beliau menanyakan ke perlindungan ya. Sejauh mana perlindungan penerapan rekam medis elektronik di Indonesia? Karena aspek regulasi payung hukum yang belum jelas selain adanya PMIK 269/2008. Kemudian Undang-Undang ITE juga masih belum spesifik mengatur tentang perlindungan dari rekam medis elektronik. Nah, mungkin pada kenyataannya memang di sini banyak rumah sakit yang masih menggunakan manual atau paper base ya. Yang ditanyakan di sini aspek legal dari rekam medis elektronik. Mungkin Bu Gemala bisa menanggapi dulu dari pertanyaan Pak Joko Ismulyanto. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Jelas Bu, jelas. Baik. Jadi begini, saya tadi baca di chat, kelihatannya pertanyaan yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu beruntun sama kurang lebih. Jadi saya jawab saja. Jadi pertama yang saya mau jelaskan, selain Permenkes 269 tentang 2.2 ya di pasal 2 kutiran 2 itu ada klausul menyebutkan tentang rekam kesehatan elektronik. Tapi kita ingat pada saat tahun 2007 dibuat itu Permenkes 269 itu belum tahu wujudnya apa. Nah, kebetulan pada saat saya sebagai Kasubdit Keterapian Fisik pada saat di Kementerian Kesehatan itu dari tahun 2004-2005 kita sudah mendesain, bahkan sudah mengadakan suatu konsep, tapi kemudian ganti pejabat, kemudian tenggelam gitu. Jadi akhirnya baru muncul kemudian setelah KKI terbentuk, ya kemudian bingung, Permenkes yang 749A harus diperbaiki. Kita tahu Permenkes 749A itu sejak tahun 1989, nggak lama setelah Pormigi terbentuk.
Dan kemudian akhirnya tahun 2007 yang keluar Permenkes 269 itu kemudian ditingkatkan lagi dengan adanya ITE, ya, apa namanya, Undang-Undang ITE nomor 8 itu. Nah kemudian kita lihat bahwa kemudian diperbaiki lagi Undang-Undang ITE itu dengan tahun 2016. Konsepnya masih sama, pengembangannya masih sama. Dan begitu juga kemudian masuk kepada strategi kesehatan nasional Permenkes 46 tahun 2017. Secara garis besar dari apakah itu ITE ataupun Permenkes sampai hari ini, nah itu tidak menggambarkan tentang wujud konkret dari rekam kesehatan elektronik. Tapi bicara tentang strategi, saya ambil contoh misalkan strategi yang dikatakan tentang elektronik kesehatan nasional nomor 46 tahun 2017 dari Permenkes, itu dikatakan bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan dari organisasi profesi, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku jabatan yang dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan implementasi serta evaluasi dalam elektronik kesehatan. Jadi makro sekali. Pokoknya kita boleh pakai. Tetapi ingat, kesehatan ceritanya beda lagi. Kesehatan itu ada dua. Satu terkait administrasi, ya tentang perencanaan ambulans, tentang gedungnya mesti bagaimana, itu kan kesehatan juga. Tetapi kita juga mesti tahu bahwa ada yang namanya penyakit, tadi disebut morbiditas dan mortalitas. Nah kalau tentang itu maka security-nya tingkat tinggi. Nah di sini kalau kita jelas baca lagi dari elektronik kesehatan dikelola bahwa syarat untuk membuat kesehatan yang terstrategi itu ada 7 unsur. 7 unsur itu adalah adanya tata kelola atau kepemimpinan dan itu disebut sebagai governor leadership. Kedua ada tentang strategi untuk investasi dan ini adalah strategi dan investment, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah pemikiran bagaimana supaya menjalankannya dengan adanya layanan dengan menggunakan aplikasi. Nah aplikasinya ini apa? Kalau saya lihat yang sekarang ada di Pusdatin, itu aplikasinya lebih kepada kestatistikan nasional, tapi bukan kepada orang per orang. Karena sekali lagi orang per orang itu domainnya adalah domain rumah sakit atau domain puskesmas atau domain praktek pribadi orang, ya kan? Itu yang betul-betul aplikasi orang per orang. Kalau ini yang tadi strategi butir C-nya itu adalah tentang layanan aplikasi. Nah, bahkan kalau Anda buka di dalam Play Store, itu juga ada. Bagaimana kita punya medical record pribadi juga bisa buat sendiri, ya karena itu dijual. Nah, itu ada. Nah, terus ada juga yang bagian D dari strategi tadi, adalah berbicara tentang standar dan juga interoperability. Dan Indonesia itu menerahkannya kepada Kominfo. Kominfo waktu saya ikut dalam rapat-rapat awal tahun 2000-an itu sudah mendapat mandat supaya membuatkan program yang bisa nanti diterjemahkan pada Kementerian Kesehatan. Tapi Kementerian Kesehatan tidak menggunakan program internasional sehingga akhirnya mereka membuat program sendiri. Dan itu yang kemudian melahirkan berbagai aturan-aturan untuk perpuskesmas yang dikerjakan oleh Pusdatin itu. Jadi akhirnya yang kita HL7 tidak dipakai, padahal HL7 itu internasional untuk kaitan security. Nah, standar dan interoperability yang ada di Indonesia juga belum, karena kita tahu itu adalah terkait dengan Badan Sandi Nasional, ya interoperability dan sebagainya. Dan itu hanya pada level tanda tangan saja. Jadi kalau Anda seorang dokter atau seseorang yang boleh mendapatkan resep dari rumah sakit apotek, maka tanda tangan itu harus diverifikasi dulu oleh rumah sakit yang bersangkutan dan harus lapor kepada Badan Sandi itu sehingga ketahuan bahwa ini memang adalah miliknya dari orang per orang itu. Nah, kembali kepada tadi strategi tadi, itu selain infrastruktur tadi juga harus dikencangkan, juga ada peraturan kebijakan dan juga bagaimana pemenuhan kebijakan itu. Nah, inilah 7 unsur yang ada di dalam elektronik nasional tadi. Tidak ada terkait dengan spesifik tentang elektronik kesehatan. Nah, karena itu tidak heran sekarang kalau vendor-vendor yang menjual program-program di rumah sakit, dia menjual dengan kaidahnya sendiri. Ramsay Hospital karena induknya itu di luar negeri, dia punya sistem sendiri. Dan rumah sakit yang punya pelebaran jaringan, dia punya induknya sendiri. Lipo Group dia bikin lagi program sendiri dan sebagainya.
Sehingga akhirnya belum ada yang tersertifikat secara milik nasional. Sehingga kita ini memang sekarang bukan negara demokrasi, kita sudah negara liberal, kapitalistik. Ya apa-apanya maka tergantung kepada yang punya modal. Padahal Undang-Undang Dasar Pasal 33 tidak menjalankan itu. Kita bicara kesejahteraan nasional. Nah inilah kaidah yang udah serong. Jadi kesehatan itu sudah tidak mikir rakyat miskin lagi. Jadi di sini yang kita lihat rumah-rumah sakit kaya dia bikin saja sistem suka-sukanya dia. Kamu mau ikut bayar, kalau kamu nggak ikut kamu nggak usah. Ya akhirnya mati kabarnya. Ya itu jahatnya begitu. Nah karena itu kalau kita bicara tentang bagaimana ke depannya, nah ini kaitannya juga terkait dengan ICD. Tadi saya juga dengar Bu Riris mengatakan ya ini ironis sekali karena saya sebagai regional director untuk IFHIMA di Asia Tenggara, 11 negara, itu kita membahas. Jadi teman-teman ini sedikit loncat sedikit, tolong nyambung ke Bu Riris tadi, teman-kawan saya lengkapi lagi dengan buka www.ifhima.org ya karena kami baru saja Januari kemarin melaunching, ya Februari maaf, baru melaunching tentang platform untuk ICD-11. Nah, saya termasuk salah satu narasumber di situ. Jadi ada nama Indonesia terekam di situ, ya karena kita mewakili Indonesia diwakilkan oleh keberadaan regional director dari setiap negara di situ, dari setiap kawasan. Jadi nanti bisa buka. Jadi www.ifhima.org, di situ ada tentang ICD-11. Silakan lihat. Nah, jadi ke depannya kalau ICD-11 memang mau ditegakkan, kaitannya sangat erat dengan elektronik yang tadi Bapak Joko tanyakan, ini harus kembali lagi ICD-11 versi apa? Tadi Bu Riris mengatakan kita mau bikin ICD-10 grup dengan versi yang diremajakan, yang tadi ada tim grup. Nah, hati-hati, ICD-10 2010-nya apakah 2019? Boleh saja bikin ICD-10 tapi yang versinya 2019. Jangan bikin ICD-10 yang versinya 2010. Karena apa? COVID saja sudah masuk 2019. Itu sudah sangat menggantikan bab 1. Jadi kalau kita lihat COVID di 2019, ada kodenya, dan beda dengan bab 1 yang tentang infectious dan parasitic disease. Nah, karena itu, saya juga dosen di UI mengajarkan ICD-11, terutama ICD-10, ICD-11 hanya baru sebagai teori, jadi seperti tadi Ibu. Nah, inilah kita agak repot ya, karena teman-teman bingung. Lalu saya coding bagaimana? Saya katakan, kalau Anda di rumah sakit, teaching hospital, terpaksa Anda harus banting tulang. Karena Anda harus membuat secara research yang monumental, yang hari ini, berarti harus menggunakan yang research internasional, jadi ICD-nya harus ICD-11, dan kalau Anda minta kepada BPJS, yang kaitannya pada ganti rugi dan sebagainya, klaim, Anda tetap harus mengikuti aturan Indonesia, yaitu 2010. Nah, tinggal tunggu nanti kelompoknya Bu Riris tadi mau menggunakan 2010 ICD-nya, ICD-10 2010 atau ICD-10 yang sudah terbarukan. Nah, saya bilang terus terang, saya dongkol dan jengkel dan merasa konyol ya kalau membuat tim baru itu membuat ICD-10 dengan versi 2010. Tidak boleh. Harusnya ICD-10 2019. Saya juga sudah bicara dengan Pak Ali Gufron. Dan kebetulan Bu Lili Krisnawati sekarang juga salah satu direktur di BPJS. Jadi karena itu tolong deh ya, saya udah pensiun, tapi paling tidak suara saya juga suara yang positif, bukan suara yang jelekin ya. Tapi saya memang kritik ya, saya juga bicara pada Pak Ali Gufron, ini banyak kesalahan dengan tidak menggunakannya. Kita kekurangan 17 triliun akibat blosnya dari BPJS. Apakah tidak karena kita juga salah dalam perhitungan untuk klaim kepada nomor yang terbarukan? Ya, nah ini jadi banyaklah kalau cerita itu bisa berjam-jam nggak selesai-selesai. Tapi intinya adalah elektronisasi di Indonesia, teman Pak Joko tadi menanyakan, memang kita harus mengganti, tapi interoperabilitasnya pun standarnya juga belum dikemukakan. Karena sekali lagi Kominfo menghendaki itu kerjaannya dari Kemenkes. Kemenkes menyerahkan lagi kepada Pusdatin. Pusdatin kewalahan, Pusdatin bilang, saya ini data dan informasi, tentu yang saya kelola adalah data yang masuk. Data yang masuk itu apa? Global, bukan data perorangan, tapi data negara. Jadi kalau saya tanya, di rumah sakit Anda berapa diabetes, dia sebutkan, oh diabetes sekian ton, sekian. Bukan itu, kalau saya sebagai seorang researcher, saya mau melihat peneliti satu orang demi satu orang. Diabetes insipidus apa diabetes mellitus, beda usia berapa dan berapa, itu adalah perorangan. Tidak mungkin Pusdatin mau cover 272 juta rakyat Indonesia.
Ditambah lagi kita masih punya 342 desa yang belum ada teraliri listrik. Bagaimana? Sekolah aja sekarang gara-gara COVID kalang kabut di desa-desa itu. Nah, karena itu himbauan saya, mumpung Bu Lilis belum pensiun kayak saya, tolonglah suarakan ya bahwa yang dikehendaki adalah kita bicara yang baik untuk Indonesia ya. Jadi sampai kita meninggal kita masih bisa bersuara karena Tuhan bilang hablum minallah hablum minanas. Nah, untuk manusia kita harus bicara yang benar ya benar, yang salah ya salah, kritik ya kritik. Tapi kritik membangun. Jadi mohon himbauan saya, katakan kalau 2010 mau diperbaiki, ya ICD 2010 tetapi yang versinya bukan 2010 lagi. Maju sampai 2019. Jadi kita nggak klewer-klewer ya. Bayangkan yang namanya Timur Timur, Vietnam ini jauh di bawah kita. Penduduk kita 272 juta loh. Kalau anak muda bilang 272 men. Nah terus bagaimana? Ya karena itu tolong jangan kita kalah. Saya baru saja dengan Bu Hoziza ada di Dubai 2 tahun lalu ya. Nah kita bingung ya, Vietnam maju, Tokyo maju, bikin penelitian ya dengan Ninan level yang dari WHO pusat. Dan sekarang Indonesia mana? Saya bilang, bisa nggak orang WHO mengajar ke Indonesia ICD 11? Dia bilang, lu malah, katanya Robert Jacob dan Nenat juga, tepuk-tepuk bahu saya. Kamu itu diundang, kamu itu maksud Indonesia, untuk datang ke WHO, bikin penelitian nih. You never come, kamu nggak pernah datang. Maksudnya kamu itu Indonesia. Jadi saya bilang, ini Kementerian Kesehatannya tidur apa enggak gitu ya. Jadi pada saat saya di Dubai, saya kasih memo kepada Sesdijan Yanmet, saya bilang, Pak, ini yang nggak ada nih satu orang Kementerian Kesehatan, adanya kita dari profesi, nggak bisa lah kita bersuara. Ya, jadi regional director macam saya juga, cuman bisa ngomong saja, tapi yang action bekerja kan kementerian. Ya kita hanya bisa punya banyak sekali, saya kerjakan tahun lalu 3 produk internasional, saya kerjakan dengan grup saya. Tapi apa gunanya? Ya giliran saya mau implementasi di Indonesia, pormikinya kulai. Kenapa terkulai? Karena ya siapa yang mau ngerjain? Kita kerja semua by demands yang tidak pakai uang. Jadi itu suatu professional action. Nah, tanya aja Bu Ziza. Ya, semua kerja itu berdasarkan professional action. Jadi uang itu soal belakangan. Ada rezeki alhamdulillah, tapi program internasional harus jalankan dulu. Nah, saya bilang gimana saya mengerjakan ini di Indonesia? Saya bilang gitu. India juga bingung, Nigeria juga bingung, tapi mereka komitmen dari support dari Kementerian Kesehatannya oke. Oke, jadi sekali lagi mohon teman-teman yang menunggu, marilah kita menunggu. Mungkin saya sudah meninggal dulu, baru ICD 11 berwujud, ya. Karena itu, ya apa boleh buat, kita tunggu 11 tahun lagi, 12 tahun lagi, itu udah innalillahi lah saya ya. Baiklah, jadi karena itu terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gemala atas jawaban pertanyaan nomor 1 Pak Joko dan Pak Hari ya, yang tadi sudah di cover ya. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya ada dari Zuhasna. Nah, ini bertanya kepada Bu Riris sepertinya Bu, monggo. Apakah dimungkinkan ICD-11 ini mulai diintegrasikan dengan sistem yang sudah mulai mengembangkan IMR untuk persiapan tahun 2022? Mohon nanti dijawab. Kemudian tadi juga ada Pak Joko mengulang pertanyaan untuk Bu Riris. Nah, di sini user friendly, apakah ICD 9 ada revisi juga? Apakah untuk ICD 9 ada revisi juga? Ya monggo, tadi sepintas di paparan Bu Iris sudah sampaikan. Monggo Bu Iris sampaikan penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Bu Hoziza. Ya, terima kasih. Baik. Jadi untuk pertanyaan untuk Bu Zuhasna ya, sebenarnya untuk penerapan dengan rumah sakit yang sudah memiliki aplikasi SIM-RS yang baik itu akan lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya ICD-11 itu dia menyediakan fitur untuk itu gitu. Kemudian juga ada mapping dari ICD-10 ke ICD-11 itu sudah disediakan oleh WHO. Jadi database-nya itu udah ada gitu, mapping dari ini kode ICD-10 untuk satu penyakit ini nanti di mapping ke ICD-11 ya seperti apa gitu. Itu juga sudah disediakan. Jadi memang akan lebih memudahkan gitu untuk rumah sakit yang memang sudah memiliki sistem informasi yang baik gitu ya. Nah, kemudian tapi kan masalahnya tadi kita terkait regulasi bahwa Indonesia belum akan menetapkan ICD-11 ini gitu karena memang persiapannya itu
panjang gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan karena tadi konsep perubahan mindset dari definisi diagnosis utama aja udah bertentangan dengan yang sekarang existing gitu kan. Itu perlu sosialisasi lebih lagi gitu ya. Kemudian juga infrastruktur terkait di luar Jawa gitu ya, terutama di daerah itu juga harus menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Jadi kemarin juga saya sempat bikin usulan sih sebelum tahapan-tahapan menuju strategi implementasi ICD-11 gitu ya. Jadi memang mungkin setelah gruper Indonesian Grouper, kita punya Grouper sendiri itu jalan gitu ya, dan nanti mungkin kita baru akan bergerak transisi ke arah ICD-11 gitu ya. Nah, itu kemudian pertanyaan kedua yang terkait Pak Joko tadi yang ICD-9CM ya, apakah tidak ada perubahan? Jadi gini, ICD-9CM itu kita merujuk ke US ya. Jadi dan yang kita pakai saat ini itu adalah yang khusus untuk INSI-BIJIS itu adalah yang cater tentang prosedurnya. Maksudnya dia kan ada yang untuk disease-nya, kemudian ada yang kita pakai saat ini di Indonesia itu adalah yang tentang prosedurnya. Nah, itu merujuk ke US gitu. Jadi dari CDC. Nah, kalau WHO itu sendiri itu menerapkan namanya ICI, International Classification of Health Intervention. Nah, itu juga ada agak dia lebih detail juga gitu. Jadi mungkin nanti kalau mau belajar ICI bisa juga gitu ya. Saya sempat belajar juga dari para pakarnya, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk belajar. Itu nanti ada sesi kodenya juga sama pakai huruf gitu ya, tadinya angka itu jadi banyak ada huruf dan angka gitu. Itu lebih detail lagi gitu. Jadi ini ICD-9CM itu tidak berhenti, udah US itu sudah tidak menggunakan lagi ICD-9CM gitu. Dia ada kode, ada ICD sendiri untuk prosedur yang baru itu. Saya lupa namanya gitu. Tapi Indonesia sementara masih menggunakan ICD-9CM. Kemudian menanggapi tadi Bu Gemala, terima kasih sekali Bu masukannya Bu. Jadi memang pengembangan ICD-10 Indonesian Modification itu kami juga merefer juga ke ICD-10 update yang terakhir gitu ya. Maksudnya kalau memang sudah ada kodenya di ICD-10 yang terakhir itu akan kita adopt juga gitu Bu. Tapi terima kasih banyak masukannya. Memang hambatan kita untuk updating itu kalau terkait dengan INSI-BIJIS itu karena masalah grupernya gitu ya, itu yang memang harus maksudnya tidak mudah gitu loh untuk mengubah gruper yang masih menggunakan ICD-10 gitu. Jadi kita perlu transisi mapping ke ICD yang baru dan itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi kami berproses menuju ke arah situ gitu ya. Nah, kemudian terkait penelitian WHO gitu ya. Jadi memang yang pernah saya ikuti terkait dengan ICD-11 ini pernah ada kajian juga tentang ICD untuk kasus jiwa. Ini dari WHO dengan Universitas Atmajaya ya, FK Atmajaya gitu. Itu sudah melakukan uji coba penerapan ICD-11 untuk kasus jiwa gitu. Itu yang baru, studi yang baru dilakukan Indonesia terkait dengan ICD-11 gitu. Tapi memang di kementerian sendiri itu juga kayak masih birokrasi ya, hambatan birokrasi. Jadi memang saya juga dulu pernah mengajukan proposal untuk bikin penelitian terkait dengan ICD-11, tapi itu memang tidak mudah gitu. Karena sebenarnya concernnya P2JK itu bukan pure ICD gitu. Sebenarnya ada unit lain yang memang mungkin lebih tepat mengajukan proposal itu. Jadi proposal saya juga ditolak karena hambatan administrasi seperti itu. Ini mungkin yang ke depan juga mungkin kita bisa perbaiki lagi gitu Bu, untuk lebih supaya kita juga nanti bisa belajar bagaimana nanti bisa transisinya itu smooth gitu. Itu kan berproses gitu, harus kita siapin dari sekarang seperti itu. Itu mungkin Bu Hasizah. Ya. Terima kasih Bu Riris atas tanggapan untuk pertanyaan tadi Pak Joko dan Bu Zuhasna ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan anonimus ya, tanpa nama. Jadi di sini ditujukan kepada Bu Riris ya, Bu Riris juga. Tapi kok hilang sekarang ya, sebentar. Oh, dia mau ini pakai live ya. Silakan kepada yang bertanya ke Bu Riris tadi. Di tempat saya hilang pertanyaannya. Mungkin tadi ada 5 pertanyaan, sekarang hilang 1. Apakah ada yang
tadi sepintas pertanyaannya itu karena memang ICD-11 itu bisa diakses oleh semua tenaga kesehatan gitu ya. Pindah ke tab answer ya. Atau bisa ya mungkin bisa langsung live aja ya. Siapa itu penanyanya? Karena anonimus tadi ya. Tanpa nama. Silakan. Jadi pertanyaan kelima itu sebenarnya gini Bu Riris, kalau nanti ICD-11 itu diakses oleh semua tenaga kesehatan termasuk dokter, apakah nanti memungkinkan kalau misalnya PCare itu ternyata ngeling dengan ICD-11 juga, sehingga nanti kemungkinan kode bisa diambil dari situ. Nah ini apakah PMIK ini nanti dipakai sebagai apa kalau nggak lagi ngoding gitu, seperti gitu secara singkat ya. Iya. Gini, Bu, kita kan kalau menurut saya ya kita bergerak dengan profesinya masing-masing gitu. Di sini mungkin perannya dokter ini nanti mungkin yang harus diatur sampai di mana kewenangannya dokter gitu untuk menggunakan ICD-11 ini gitu, ataupun ICD. Jadi mereka memang berhak untuk mengkode gitu ya. Dengan mereka tahu seperti ini, mereka akan lebih, maksudnya klinisi itu akan lebih mengkode dengan detail. Dia tahu, oh harusnya seperti ini, oh ini loh regulasinya gitu. Tapi kewenangan untuk mengkode itu kan sesuai Permenkesnya itu kan ada bahwa itu adalah kewenangan dari coder gitu. Jadi dokter dia mau belajar ICD nggak apa-apa, dia bisa mengakses gitu. Ahli statistik juga mau pakai itu juga bisa gitu. Karena kan nanti misalkan dia ingin bikin satu penelitian, dia harus tahu dong kode-kode apa yang akan dia ambil gitu. Nah itu, tapi kewenangan perekam medis dalam mengkode itu tetap sih kalau menurut saya. Jadi memang haknya itu adalah hak perekam medis. Tadi kan juga ada rule yang boleh kita terapin gitu. Itu kan udah satu kewenangan tersendiri tadi yang saya contohkan. Jadi rule MB itu masih tetap ada gitu di dalam ICD-11. Jadi memang walaupun dokter bisa mengakses, dokter bisa ini, tapi untuk lebih mereka lebih tepat dalam membuat diagnosis, lebih informatif gitu. Jadi memudahkan kita yang coder untuk menetapkan kodenya gitu. Gitu Bu. Iya, makasih. Jadi nggak begitulah. Nanti kan ada tergantung Permenkesnya yang perlu dipertajam, Pak. Iya. Ya, Bu Yuri, saya yakin regulasi itu sudah disesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan. Takutnya kalau dokter sendiri yang ngoding, itu kemungkinan ada konflik interest nanti. Iya, betul. Iya Setuju, kan? Bu. Ya, jadi kalau dokter ngoding semuanya, semua ditulis sama dokter, berarti kan akan kemungkinan itu ada upcoding lah ya, artinya gitu kan. Nah, itu bisa fraud juga. Nah, itu mungkin itu. Nah, nanti teman-teman PMIK ini nanti yang bisa mengawal kewenangan itu tetap di teman-teman karena untuk mengontrol justru itu, gitu kan? Betul. Ya. Karena kadang kan dokter juga nggak tahu, maksudnya dia cuma bisa mengkode, oh penyakit ini begini, tapi begitu, ini ketemu ini harusnya kodenya apa gitu, dia kadang-kadang juga tidak tahu seperti itu. Gitu. Nah, itu perannya PMIK gitu, yang tahu. Ya, biarlah dokter itu memberikan diagnosa yang benar dan informasi yang lengkap, datanya lengkap, itu yang nanti teman-teman yang bisa melakukan kode gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan yang agak sedikit saya tangkap tapi sudah hilang. Silakan untuk pertanyaan berikutnya, mungkin kita masih ada waktu sampai jam 12 siang ya. Diberikan waktu oleh panitia. Monggo kepada teman-teman partisipan yang ingin bertanya secara live. Silakan bisa. Izin Bu, orang ini ada di chat, saya baca, boleh? Ada. Oh ya, chat satu lagi. Dari Abdul Gofar ya? Pak Abdul Gofar. Pak Gofar, oke. Ya. Oh ini ada PMIK juga ini, ada Bu Riris. Sebentar. Fungsi dari keempat karakter kode ICD-11 Bu, dari Santi Bu, Santi Mareta. Jadi tadi fungsinya itu tadi kalau yang digit awalnya itu tadi adalah chapternya, terus kemudian itu sisanya itu adalah spesifik code-nya, terus yang terakhir itu tadi ada beberapa kode khusus. Kalau yang tadi yang unspecified itu pakai Y, terus yang pakai Z, kalau yang other itu pakai Y, itu di digit keempatnya gitu. Oke, sudah cukup jelas ya. Tadi untuk untuk membedakan struktur dari si penyakitnya itu. Oke. Kemudian ini Bu, izin Bu yang dari Pak Abdul Gofar Bu. Monggo silakan. Saya nggak kebaca di saya Mas. Monggo silakan. Iya. Makanya kebetulan ini yang muncul di chat saya hanya ini malah ya. Pak Abdul Gofar dari Pondok Kopi
strategi apa yang harus dipersiapkan di rumah sakit dalam implementasi ICD-11 ya, peralihannya bagaimana gitu ya. Terus kaitannya dengan skema inasi bijis. Jadi memang kalau untuk inasi bijis tadi saya sampaikan untuk saat ini belum mengakomodir, nanti akan ke ICD-11 gitu. Jadi memang kami juga berguru ke Thailand ya untuk masalah DRG ini. Juga Thailand sendiri yang sudah lebih maju itu juga masih berpikir untuk proses transisi dari menggunakan ICD-10 ke ICD-11 gitu, karena emang di dalam DRG itu berprosesnya agak lumayan rumit gitu. Jadi memang mungkin yang negara yang menerapkan ICD, yang mungkin duluan akan menerapkan ICD-11 dengan DRG itu mungkin Nordic country itu mereka yang sudah mulai mapping ke arah itu untuk DRG ya. Nah untuk inasi bijis belum gitu. Tapi persiapannya bagaimana ya? Persiapannya itu ya teman-teman sudah mulai belajar lah ya, utak-utik itu gitu, dibuka-buka gitu. Terus kemudian juga infrastruktur yang memang yang harus dipersiapkan gitu ya. Karena kan ICD-11 ini dia tuh mendukung ke elektronik gitu. Jadi mau nggak mau itu persiapan untuk medical record-nya, health-nya itu yang rumah sakit juga harus support di situ untuk menuju ke situ. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Makasih Bu Riris atas tanggapannya. Ini ada di chat ya, ada pertanyaan dari WOD. Nah, tadi mengenai coding itu dilakukan siapa gitu ya. Nih rupanya Bu WOD ini ternyata kalau di tempatnya beliau ini perawat atau bidan yang ngoding. Ini gimana Bu tanggapannya gitu-gitu ya? Monggo. Betul. Ini kalau terkait klaim ya, terkait inasi bijis itu memang kita belum punya standar, ini harus dilakukan siapa gitu. Ini kewenangannya siapa sih untuk itu gitu. Kita belum punya harus gitu spesifik diberlakukan bahwa yang mengcoding untuk JKN itu harus PMIK gitu. Kebijakan itu nggak berani diambil karena jumlah PMIK-nya juga masih terbatas gitu. Jadi teman saya aja sampai praktek di daerah itu dia pegang berapa rumah sakit gitu. Ini realita yang terjadi di lapangan gitu ya. Kita jadi maksudnya dari kementerian tidak bisa menerapkan bahwa itu harus dilakukan oleh itu karena tadi keterbatasan SDM. Yang kedua juga kalau menurut saya itu adalah kemampuan dari teman-teman PMIK sendiri gitu. Jadi kadang teman-teman juga mungkin harus terus upgrade gitu loh ilmunya gitu. Jadi supaya perkembangan jadi kita bisa menunjukkan ke orang rumah sakit bahwa ini loh gitu, bahwa kita ini memang punya kompetensi di sini, ini emang kewenangan kita gitu, bahwa kita tuh lebih dibandingin mereka gitu, bahwa ini adalah spesialisasi kita gitu. Mereka nggak paham ini yang seharusnya gitu. Jadi kita harus meyakinkan pimpinan rumah sakit dengan kemampuan kita gitu. Soalnya yang mungkin ini bukan terjadi di teman-teman gitu. Kalau banyak juga yang saya lihat sih ya so-so aja gitu, maksudnya ya udahlah kalau udah ini gitu, typical Indonesian kan kayak gitu, ya udah gitu, maksudnya kayak padahal kita tuh harus terus berproses gitu, terus update kayak gitu dengan acara-acara seperti ini gitu. Jadi itulah pesan saya sih untuk supaya kita bisa diakui juga kompetensi kita gitu, jadi kita tunjukkan kemampuan kita gitu. Itu aja sih Bu. Iya. Makasih Bu Riris. Ya, ini saya juga sebagai dosen juga sangat ingin mengingatkan ya teman-teman para PMIK ini. Jadi saya setuju bahwa Anda terus upgrade pemahaman Anda, pengetahuan Anda dan PD Anda gitu loh. Kadang-kadang Bu Riris saya lihat anak teman-teman PMIK ini nggak pede aja gitu loh. Betul. Saya punya alumni kemarin itu menyampaikan ke saya Bu ditawarin jadi manajer atau jadi kepala bagian rekam medis. Saya nggak mau. Kenapa? Capek rapat dengan direktur nanti berantem terus. Itu yang menjadi jawabannya. Saya bilang waduh kalau itu Anda sayang banget ya. Iya benar. Jadi memang ada hal-hal seperti itu yang jadi pimpinan itu merasa nih PMIK ini gimana sebenarnya gitu kan. Ya, jadi kalau kesempatan itu justru Anda tunjukkan kemampuan Anda. Jadi semakin eksis lah PMIK ini di Indonesia nanti gitu kan Bu Riris ya. Betul. Ya. Apalagi dengan akreditasi ya Bu. Maksudnya kalau dulu zaman saya itu kan nggak boleh kepala rekam medis, maksudnya nggak harus orang rekam medis gitu kan. Kepala rekam medis bisa dokter gitu. Tapi sekarang kan akreditasi ini harus orang rekam medis. Nah ini saatnya teman-teman untuk
unjukkan Pengalamannya. prestasinya gitu loh. Jadi bahwa emang rekam medis tuh layak dipimpin oleh seorang PMIK gitu. Nah, Emang setuju, Bu. kualifikasinya cocok gitu. Setuju. Itu yang harus teman-teman tunjukkan gitu. Jadi juga apa ya, jangan bikinlah inovasi terus gitu di rumah sakit. Aku juga sekarang kadang gemes juga ngeliatnya gitu. Ini apa perkembangannya? Apa yang udah dilakukan oleh teman-teman gitu. Ayo gitu. Kita tuh saatnya kita menunjukkan, mumpung kesempatan banget. Menurut saya ini sangat kesempatan dengan akreditasi ini, GCI ini apa namanya, bahwa rekam medis harus dipimpin oleh orang yang memang ahli rekam medis. Ya tunjukkan kalau kita memang ahli gitu. Benar, setuju. Yuk, nah ini kan semarak dari Pokmiki nih, 32 tahun. Nah, semua DPD, Pak Hasan, DKI, nanti Pak Ketum, Pak Teddy, dan semuanya nih, DPD Pokmiki se-Indonesia ini bergerak nih. Nah, supaya itu kan, tadi suara Bu Iris itu suara dari pengambil kebijakan loh, satu diantaranya kan begitu ya. Minimal kan itu jadi potret teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama evaluasi diri, apa yang kita bisa improve gitu kan dari kemampuan kita gitu, sehingga kita benar-benar diakui eksistensi kita gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kemudian ini ya, ada pertanyaan ke-6. Anonimus juga nih. Izin bertanya Bu Iris, tapi nggak ada pertanyaannya ya. Gitu kah? Oke, kemudian di sini kalau saya lihat lagi ada pertanyaan mungkin regulasinya. Pak Abdul siapa nih? Abdul Ghaffar ya mungkin. Nih, oh Abdul Fattah. Mungkin regulasinya juga perlu jadi perhatian serius Bu Riris dari Kemenkes mengenai elektronik rekam medis dan juga regulasi PMIK di rumah sakit swasta. Ya, jadi mungkin Bu Riris apakah memang tahu perkembangannya tentang rekam medis elektronik? Mungkin Bu Riris nih, ini ada sedikit singgungan dikit. Iya, mungkin ini masalahnya kebetulan di Kemenkes yang menangani ini kan di Yankes ya. Jadi perkembangan di rekam medis elektronik, kalau dulu kan saya sempat update-nya itu masih disusun itunya ya, Permenkes regulasinya gitu. Tapi P2JK kebetulan tempat saya itu tidak terkait langsung dengan rekam medis elektronik ini, tapi mungkin saya nanti coba cari informasi terkait dengan perkembangan regulasi ini ke teman-teman saya di Yankes gitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Riris. Ya, jadi memang di bawah Yankes ya, beda direktoratnya ya. Jadi mohon bersabar aja. Tapi mungkin di sini ada teman-teman dari pengurus DPP yang terlibat, mungkin dilibatkan oleh Kemenkes di dalam proses penyusunan Permenkes untuk rekam medis elektronik atau revisi Permenkes 2069-2008 ada? Pak Hasan mungkin ada DPP Pokmiki mungkin ada yang mau sharing? Bu Sinta Bu Sinta, monggo silakan. Bu Sinta, sejauh mana mungkin nanti dilibatkan ini rekam medis elektronik, revisinya sampai mana, Permenkesnya, atau mungkin apa yang bisa diinformasikan ke teman-teman? Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum. Maaf, ini saya lagi pindahan. Oh iya, monggo. Baik, untuk Permenkes 269 yang perubahan itu di Kemenkes kita mengawal mereka. Sekarang sudah kepada membuat definisi operasional variabel itu untuk standarisasi dari yang dulunya namanya formulir kan sekarang menjadi butiran data ya. Jadi kita standarisasi butiran data untuk semua pelayanan. Kemudian kita sudah membuat definisi operasional variabelnya. Jadi masing-masing SMF itu nanti ada minimal standar seperti itu. Dan kemarin dapat kabar lagi untuk tahun ini kalau nggak salah nanti maju kepada juknis atau kebijakan-kebijakan yang akan kita terapkan dalam rekam medis elektronik. Mungkin itu perkembangan barunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Berarti teman-teman DPP Pokmiki sudah dilibatkan di dalam perubahan Permenkes 269 tadi. Yang saat ini sedang menyusun standarisasi data ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Riris. Bu Sinta, mudah-mudahan nanti teman-teman ini bisa update ya. Jadi berproses memang tidak mudah. Mungkin itu nanti akan digunakan sebagai kamus data ya. Kamus data di dalam rekam medis elektronik ya. Ya, baik. Mungkin ini ada nih pertanyaan dari Bu Junianti dari chat ya. Selamat siang Bu Riris, menindaklanjuti pertanyaan pernyataan Bu Riris tadi ICD-11 akan berjalan bagus dengan SIM RS yang bagus.
Sedangkan untuk di Indonesia sendiri SIM RS tiap rumah sakit beda-beda, tergantung keuangan rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta. Adakah program dari pemerintah untuk SIM RS yang seragam se-Indonesia sehingga di Indonesia itu akan lebih bagus, mungkin begitu kali intinya. Baik, Bu Riris, ya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Ini masalah SIM RS juga memang tantangan juga gitu ya, karena memang banyak sih sebenarnya ya di kita itu yang belum ada standarisasi gitu ya. Nah itu yang dulu pernah sempat di Yankes itu dibuat standar SIM itu gitu ya, cuman tapi juga tidak berjalan lagi gitu ya. Tadi mungkin yang seperti Bu Gemala cerita, ganti pimpinan, ganti arahan kebijakan gitu ya. Nah ini apa namanya? Ini yang memang belum dituangkan dalam regulasi yang jelas gitu ya. Ini mungkin juga nanti saya sampaikan karena ini kewenangannya juga mungkin di Yankes sama Pusdatin ya, kerjasamanya itu ya. Itu jadi yang apa sih namanya, yang terlibat di dalam standarisasi untuk SIM RS ini gitu. Ya. Makasih Bu Riris tanggapannya. Boleh mungkin saya tambahkan masukan, Bu? Oh, boleh Bu Gemala, dengan senang hati, boleh. Barusan saya dapat email dari Presiden Dunia untuk IFHIMA ya. Saya bilang, jadi dia memberikan kepada kita semua ada email. Coba Pak siapa namanya, Pasan sama Bu Aziza buka WA Anda, tolong itu di-share ke grup ya. Jadi Bu Iris teman-teman yang ada, jadi itu tentang bagaimana pentahapan untuk melakukan ICD-11 ke seluruh dunia. Jadi kami kerja satu tim dengan IFHIMA dan saya Regional Director untuk IFHIMA untuk Southeast Asia. Jadi itu hasil karya kita bersama, dan tolong sekali lagi Bapak Ibu yang bertanya, itu sebetulnya sudah ada di www.ifhima.org, tapi barusan saya minta Pak Hasan Sadikin kirim chatnya ya, ada PowerPoint, tolong, ada berapa slide lupa, itu kirimkan ke dalam PowerPoint. Bisa? Sudah? Saya belum lihat di layar. Siap, Bu. Kirimkan biar teman-teman bisa lihat pada atasannya. Saya belum bisa download ini. Bisa? Di HP Bu Haiza bisa WA. Di HP sedang download, Bu. Sedang download, Pak. Coba ya juga. Oke, kalau sudah terdownload mohon diteruskan ya. Iya, ya, makasih Bu. Nanti kami akan sharekan kepada peserta. Ya, mungkin ini ya Bu Riris, ya terkait dengan SIM RS yang standar ya. Sepertinya Pusdatin punya yang namanya SIM RS Ghost ya. Coba mungkin teman-teman ada yang tahu nggak rumah sakit? SIM Ghost itu dulu di Yankes Bu, Pak Kiki dulu. Oke. SIM Ghost itu dulu yang memang yang tadi saya ceritakan. Jadi itu pengembangan yang memang dulu Yankes ingin kembangkan terkait dengan SIM RS yang terstandar gitu. Minimal itu kan itu bisa apa ya? Itu open access gitu ya, bisa. Tapi ya itu saya nggak tahu juga sekarang perkembangannya akhirnya gimana gitu. Karena Pak Kikinya juga sudah tidak di Yankes lagi gitu. Nah, ya kadang-kadang mau begitu ya kendalanya ya. Jadi pemindahan pejabat atau SDM itu yang kadang-kadang jadi menghentikan semua programnya. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sementara nunggu hasil downloadan, ini sedang proses juga download. Pertanyaan dari Abdul Rahim. Permenkes apa Bu yang menerangkan bahwa untuk mencari kode harus orang rekam medis? Saya lupa Bu, mohon untuk mengingatkan. Ingatan saya kembali. PMIK, yuk mungkin teman-teman dari Permiki bisa bantu. Adakah Permenkes yang mengatur tentang coding itu harus dilakukan oleh seorang PMIK? Izin Bu, yang saya tahu itu yang ada yang standar kompetensi ya, yang terkait dengan kompetensi coding itu gitu loh. Tapi saya lupa sendiri enggak ya, belum itu ya? Yang standar kompetensi. Dulu itu SK apa ya? BK. Tapi kalau kita tidak surat edaran setahu saya. Surat edaran ya. Ya pokoknya tentang kompetensi itu. Iya. Mungkin teman-teman di Permiki lebih hafal gitu. Nah itu, tapi gini, kalau kami di P2JK gitu, pada saat kami sosialisasi ke daerah, atau enggak pada saat kita apa namanya Monef turun ke lapangan gitu ya, itu kami sampaikan, maksudnya gitu bahwa memang
ini pasti kita tanya gitu, ini siapa yang melakukan coding, kerjasama enggak sama orang rekam medis, apakah ada D3 rekam medisnya gitu. Jadi sering di slide-slide, mungkin teman-teman kalau lihat slide-nya Pak Gandhi atau saya itu selalu mencantumkan bahwa ini loh gitu loh, bahwa coding itu kompetensinya adalah kompetensi dari seorang perekam medis gitu, tapi saya lupa nomornya nomor berapa gitu. Nah itu yang sering kita sampaikan gitu. Tapi kita juga tidak bisa men-state bahwa dalam JKN harus dilakukan oleh PMIK karena tadi keterbatasan SDM dan sebagainya macam gitu. Ya, mungkin sementara memang tidak ada Permenkes, teman-teman bisa juga itu diberikan itu tentang pekerjaan perekam medis itu, Permenkes 55 ya, 2013 itu bisa. Ya kan, itu ada butir kegiatan untuk klasifikasi dan kodifikasi. Nah, tadi kalau ditanya apakah memang nggak ada Permenkes sampai saat ini belum, karena keterbatasan SDM di Indonesia untuk tenaga PMIK itu. Ya. Nah, ini mungkin nanti kami dari sekolah-sekolah ini memang terus mendorong supaya lulusan itu memang nanti bisa terserap di semua vaskes gitu ya Bu Iris ya. Kalau tadi 15.000 disampaikan oleh Bu Gembala di dalam paparannya, kalau Bu Iris ada nggak estimasi kebutuhan berapa sih Bu untuk tenaga coder yang Ibu tadi sampaikan itu Bu? Ini kalau seandainya PMIK itu sebagai coder kira-kira P2JK itu menghitung nggak Bu kebutuhannya berapa sehingga nanti kita bisa link and match gitu kebutuhannya gitu. Nah ini yang memang kita belum hitung ya Bu ya, cuma nanti memang P2JK kami sudah rapat juga dengan Formiki, kita juga akan bikin pelatihan serial gitu, kita juga ngitung sih maksudnya berapa sih minimal karena kan rumah sakit cuma di satu rumah sakit itu minimal harus berapa orang gitu, itu kita belum exactly ngitung kayak gitu, cuma memang PR kami itu saat ini adalah melakukan pelatihan yang terstandar gitu, itu rekomendasi KPK. Jadi kita harus bikin satu pelatihan yang terstandar untuk semua rumah sakit peserta JKN gitu. Nanti mungkin dari situ kita juga bisa mapping lagi Bu kebutuhan tenaganya gitu. Mungkin follow up dari rencana itu gitu Bu. Iya baik. Ya kami sangat mendorong hal itu Bu, karena ini kami juga dari institusi pendidikan akan sangat menjadi penting informasi tersebut gitu ya Bu Iris ya. Oke. Karena sudah ada share ini, mungkin Bu Gembala mohon Bu Gembala ya Bu. Ini tolong teman-teman yang panitianya tolong di share screen sebentar bisa? Ini sudah Bu? Sudah? Sudah. Sudah. Berarti teman-teman bisa buka di chatnya enggak? Teman-teman mungkin. Kan? Ya berarti udah kan? Iya. File. Nah, silakan teman-teman buka karena ini kayaknya waktunya tinggal 10 menit ya. Saya nggak tahu Bu Aziza apakah ini mau dibahas apa biar teman-teman buka sendiri di rumah masing-masing. Oke. Buka di rumah masing-masing aja Bu. Next event Bu, khusus Bu Gembala. Gimana? Next event. Biar menarik Bu. Iya. Oke. Berarti share screen. Bapak bisa tayangkan tidak? Apa saya? Buka aja ya. Coba tolong buka. Sudah Bu, ini posisi sudah di layar Bu. Oke. Ini soalnya saya di stop, saya nggak share. Oke. Teman-teman buka. Ini gimana cara bukanya? Ibu sudah di layar, sudah tampil Bu, IFHIMA Foster Planning of ICD 11 Bu. Saya nggak lihat. Oh ya? Berarti koneksi Ibu kah? Bagaimana ya? Nggak tahu, saya lihat mukanya Bu Aziza, tapi materi saya nggak kelihatan tampil. Oh ya. Mukanya Bu Aziza ada coba waktunya 3 menit lagi Bu, gimana Ibu? Apa? Ya, sekarang sepintas saja ya, tolong. Ya. Jadi saya nggak bisa lihat, tapi saya ngomong aja dah. Jadi teman-teman buka aja. Di present aja, di share screen aja. Coba Anda yang share screen dah, saya nggak bisa. Iya. Nah oke, ini ya turun ke bawah. Jadi ini adalah program yang kita buat bersama. Jadi jangan cepet-cepet gitu gimana. Judul pertama, halaman pertama, panitia. Panitia. Oke, jadi ini International Federation Health Tourism Management Association, ini 3 menit ya. Jadi sedang memikirkan bagaimana membuat ICD 11 untuk menjadi global case kita semua. Global berarti dunia ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong buka www.ifhima.org. Ini ada nanti di dalamnya. Oke, selanjutnya. Halo. Next. Halo.
Sangat. Ayo, kalian yang buka. Panitia. Panitia, ya. Jadi sekarang IFHIMA, yaitu sekarang dalam 52 tahun bekerja, menghendaki adanya kerjasama dengan semua. Jadi DPD, DPP itu semua harus aktif sedunia yang punya negara yang punya organisasi itu. Oke, selanjutnya cepet aja. Halo, panitia. Hai. Nah, oke. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas tentang health information management di kalangan praktisi secara global. Jadi karena itu di sini diminta supaya gunakan international standard dalam MIK. Ya karena itu yang nomor 3. Jadi kita harus kerjasama, makanya DPP kalau diajak berunding, Bu Sinta terutama, tolong supaya bisa bergayung bersambut ke DPD-nya, bagaimana caranya. Oke, selanjutnya. Baik, Bu. Nah, missionnya, jadi ini kita menghendaki agar IHIMA itu memikirkan ke depan bagaimana profesi ini maju. Nah, itu kayaknya Bu Sinta tuh yang manis itu. Kemudian visionnya adalah bagaimana kualitas itu tetap diketengahkan. Selanjutnya, kualitas MIK ya, informasi kesehatan. Selanjutnya, cepat aja. Nah, ini Indonesia adalah yang warnanya kelabu ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana 11 negara yang ada di dalam Southeast Asia. Jadi saya sekarang Regional Director untuk Southeast Asia, tetapi yang sudah punya PORMIKI, begitu, hanya India dengan Indonesia. Tugas kita adalah banyak ke tempat-tempat yang lain, 9 negara lainnya itu dihimbau. Dan itu saya udah kerjasama dengan India juga, karena headquarter itu ada di WHO India. Selanjutnya, nah jadi kita sedang membuat ini. Bapak Ibu silakan buka, dan ini white paper yang baru kita keluarkan kemarin pada bulan Februari tanggal 10. Itu nama Indonesia ada di dalam itu dan Anda bisa mendapatkan kopinya. Selanjutnya. Nah, di dalamnya itu ada tentang bagaimana pengembangan yang harus kita kerjakan dan bagaimana adopsi ICD-11. Nah, tinggal tadi kata Bu Riris kan Indonesia masih belum bergerak di sini. Ya, tapi untuk research itu kita harus menggunakan ICD-11. Jadi suka apa tidak, pelaporan ke BPJS itu untuk keuangannya tetap pakai model BPJS yang dengan tim nanti oleh tim kedua dari Bu Riris itu. Tetapi untuk pelaporan research itu untuk Anda supaya terakreditasi dengan Scopus dan sebagainya, itu tidak mau lagi pakai ICD-10. Jadi kalau bikin international paper, itu kalian misalkan ada kongres di Australia dan sebagainya tahun depan, itu sudah harus menggunakan klasifikasi yang terbarukan. Karena mulai 1 Januari 2022 itu sudah menggunakan ICD-11 untuk international level. Jadi kalau Indonesia masih belum, ya sudah. Tapi untuk laporan Scopus dan sebagainya, sudah harus berkiblat kepada ICD-11. Dan ini bukan kata saya, tapi ini kata headquarter di Jenewa. Bahwa Indonesia mau pakainya kapan itu terserah, tapi kalau Anda bicara Scopus, maka yang baca internasional, maka mau nggak mau harus yang ICD-11. Selanjutnya. Ayo. Nah, jadi ini codingnya yang harus dikerjakan. Ini Jepang sudah maju, dia udah bukan perencanaan. Ya, tinggal kita harus memikirkan ke depan. Dan selain ICD-11 juga ada yang tadi Bu Riris katakan, ada International Classification Health Intervention. Dan kode operasi juga sudah lagi bukan ICDO level 3, sudah berkembang besar. Begitu juga yang terkait dengan mental health. Itu selain kalau lama itu bab 5, sekarang sudah dikembangkan lagi untuk international buku yang MMS yang sudah ke-5, bahkan itu muatan dari Amerika. Selanjutnya. Nah, ini kemudian kita lihat bagaimana ICF tadi yang saya katakan, dan International Classification Functional and Disability, itu ICF. Ini untuk disabilitas. Nah, kalau Anda perhatikan, maka WHO ini dengan ICD-11 itu sangat kencang dengan masalah disabilitas. Bahkan yang transgender juga ada masuk di dalam ICD-11. Nah, karena itu juga macam-macam kaitan dengan kejiwaan itu makin kuat lagi di ICD-11 ini. Selanjutnya. Cepat saja. Bu, waktunya habis, Bu. Nah, ini udah terakhir. Januari 22. Jadi Bapak Ibu ingat 1 tahun lagi. Setengah tahun lagi. Selanjutnya terakhir. Udah kan? Ya oke. Ini nanti Bapak Ibu action ya. Kita promote dan kita bicara breakdown, kita bicara pada Kementerian Kesehatan. Nah, ini Bu Riris calonnya ya. Oke, selanjutnya. Udah, saya kira itu ya. Terakhir. Halo. Admin. Hai.
Sebentar Bu. Sudah selesai. Okay. Jadi yang terakhir adalah yang strategi tadi yang ada bola lampu. Tolong Bapak Ibu perhatikan di rumah supaya nanti kita bisa bergerak yang benar. Nah ini yang bola lampu ini berarti bagaimana kita dengan DPD dan DPP bisa. Jadi Bu Riris mungkin kita harus membuat semacam kelas ICD 11 ya secara sukarela mungkin, tapi teman-teman bisa menjadi forum untuk bertanya. Mungkin bapak-bapak yang terkait dengan ICD 11 seperti Pak Gandhi tetap meskipun pensiun tapi masih bisa dilibatkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Gemala atas informasi tambahan terkait dengan apa yang sudah dilakukan IFHIMA untuk ICD 11. Karena waktunya sudah lewat 3 menit, saya dalam hal ini sebagai moderator yang telah memandu untuk acara diskusi, saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yunilda sebagai MC. Maaf. Bu Yunilda. Baik, terima kasih Ibu Khosisa dan para narasumber. Menarik sekali, luar biasa. Jadi kita jadi bersemangat lagi untuk mengupdate ilmu dan kompetensi kita sebagai PMIK. Bapak Ibu sekalian, berikut ini sudah kami share link untuk post-test. Post-test 5 soal maksimal 3 menit. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian kami informasikan juga untuk sertifikat seminar akan dikirim paling lambat 7 hari setelah acara seminar ini. Acara seminar ini terselenggara atas kolaborasi dari DPP Pormiki DKI, Apikes BHJ dan Universitas Esa Unggul. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya sampai juga kita pada penghujung acara pada hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan akan memberikan manfaat bagi kita semua dan instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, para pembicara, moderator, dan kepada panitia atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Terima kasih. Kita tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semua ibu-ibu. Terima kasih Bu Gemala, Bu Khosisa. Semuanya. Terima kasih semua panitia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin live ya. Ya Ibu.